Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra. Terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Subhan, SST, MT, Direktur Politeknik Negeri Fakfak. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengangkat kisah yang sangat inspiratif, Pak, dan sedang dibicarakan di kampus-kampus, yaitu tentang PD Dikti Awards, penghargaan untuk kampus-kampus yang pengelolaan datanya terbaik se-Indonesia. Nah, sudah menjadi rahasia umum, biasanya yang datanya lengkap itu ya kampus-kampus yang sudah populer, dan sayangnya kebanyakan itu di Pulau Jawa, Pak. Keberhasilan Politeknik Negeri Fakfak ini jadi inspirasi untuk teman-teman di luar Jawa untuk terus berusaha supaya bisa lebih baik seperti yang sudah dicapai Politeknik Negeri Fakfak. Amin, amin, Nah, amin. pertama-tama Pak, tanggapan Bapak atas penghargaan PD Dikti Awards ini. Ini sebenarnya adalah kado terindah buat saya. Terus yang kedua anugerah, dan ini juga merupakan sebuah tantangan ke depannya untuk bagaimana bisa layanan layanan kepada masyarakat dalam hal ini akademik itu akan terus kita tingkatkan, dan tidak terbatas untuk di penghargaan ini saja. Artinya saya berharap ini akan lebih kita tingkatkan lagi dan bisa mendapatkan penghargaan lebih banyak lagi, sehingga layanan dalam hal ini dalam bidang akademik itu bisa kita optimalkan seperti itu. Dan tantangannya ke depan ya tadi itu bagaimana supaya siklus ini tetap bisa kita pertahankan dari tahun ke tahun, bahkan kalau bisa kita tingkatkan seperti itu. Itu sih untuk ininya. Jadi tantangannya ke depan makin banyak, dengan model perubahan, pengajaran dari bridging, dari ada luring dan ada ringnya, itu adalah satu tantangan tersendiri bagi teman-teman pelaporan. Nah, tapi dengan nanti dengan komitmen, sekiranya semua komponen yang khususnya yang ada di Politeknik Negeri Papak ya mudah-mudahan tetap kita bisa jaga konsistensi itu seperti itu. Siap Bapak. Terima kasih juga atas kisah-kisahnya tadi sudah disebutkan tentang tantangan yang ada ke depan, Pak. Nah, kalau secara umum, Pak, suka duka dalam pelaporan dan mengelola layanan akademik di Indonesia Timur itu seperti apa, Pak? Uh, Kalau suka dukanya boleh dikata hampir sama. Mungkin lebih ini lagi ya, ditambah dengan konektivitas yang tidak begitu bagus. Terus yang kedua kondisi geografis yang memungkinkan pengoleksian data dari dosen harus betul-betul kita optimalkan. Dan ini jadi selama pas di saat saya menjabat, karena ini kebetulan saya baru menjabat, dan memang menjadi perhatian khusus saya adalah di 3 pilar itu adalah di di posisi di akademiknya. Jadi saya mulai membenahi itu pada saat terpilih di Juli 2021 ini. Memang saya tekankan yang pertama bagaimana pelaporan ini memiliki kinerja yang bagus. Yang pertama yang saya lakukan sih simple menurut saya. Yang pertama adalah eh, komitmen dari masing-masing dosen itu betul-betul bagaimana menjadwalkan pengajarannya sesuai dan tepat waktu. Artinya baik dari jadwal sudah dikeluarkan, misalnya kalender akademik ya tidak ada yang bergeser dari kalender atau patron yang telah kita buat. Terus yang kedua, saya kasih reward dan punishment bagi mereka yang tentunya berprestasi dalam hal ketepatan waktu dan pelaporannya 100%. Jadi teman-teman yang dalam hal ini pelaporan, ya saya kasih reward, apalagi dengan kondisi dengan penghargaan seperti ini yang setidaknya menjadi salah satu contoh lah yang selama ini bahwa di Indonesia Timur tertinggal dari sisi semuanya lah prestasi dan sebagainya. Ya saya bisa membuktikan bahwa
dengan model yang sekarang kita bisa bisa meraih prestasi seperti itu. Jadi tidak lepas dari pertama komitmen, terus yang kedua reward dan punishment. Itu sih maksudnya kalau saya menurut unsur yang ini kan saya catat untuk ininya sebagai langkah prestasinya itu seperti itu. Ya Pak Sunan. Lalu ketika kampus-kampus lain ini Pak, tadi yang kita bahas di awal, ingin mendapatkan pelaporan yang baik, seperti yang sudah dicapai Politeknik Negeri Fakfak, apa tips dari Bapak? Kalau tips dari saya yang pertama tadi itu yang pertama komitmen waktu dari semua unsur Civitas Akademika. Terus yang kedua pimpinan perguruan tinggi tidak segan-segan kasih reward and punishment buat dosen yang berprestasi, buat tenaga operator-operator yang berprestasi maupun setiap Civitas lah yang berprestasi. Terus yang ketiga, jangan ragu-ragu gunakan teknologi yang mumpuni. Dengan menggunakan update teknologi, ya saya pikirnya dengan ini juga tidak lepas dari Sepima ya, dengan yang kita gunakan juga untuk video diktinya dengan fiturnya itu ya sangat mendukung sekali untuk ininya. Jadi tidak lepas dari tiga itu. Saya ulang terkait dengan pertama adalah komitmen dari semua unsur, terus yang kedua reward dan punishment itu tingkat atasan, jangan ragu-ragu kasih reward dan punishment. Terus yang ketiga ya gunakan teknologi yang mumpuni, walaupun kalau masih menggunakan manual ya akan setengah mati gimana mereka dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah beralih ke teknologi 4.0 ya. Kita sebagai perguruan tinggi ya harus pandai-pandai dan harus bisa lah menentukan dan menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mendukung pembelajaran di kampus seperti itu. Siap Pak Direktur. Yang terakhir, kita ini kan menutup akhir tahun dan ke depan menyongsong tahun 2022 dengan adanya penghargaan PDDT Awards ini, apa harapan Bapak untuk Polinev ke depan? Harapannya sih masih banyak. Artinya ini kan saya juga masih ini. Saya berharap ini adalah pemantik untuk teman-teman khususnya yang ada di Politeknik Negeri Papua untuk lebih meningkatkan prestasi. Terus yang kedua untuk masyarakat umum kita punya trust lah terhadap masyarakat Papua pada khususnya bahwa ada salah satu perguruan tinggi yang ada di kampus di Papua yang masih baru tapi masih bisa memberikan penghargaan atau membuktikan diri bahwa baru itu bukan berarti tidak bisa atau baru itu bukan berarti tidak bisa tidak mampu berprestasi. Saya mengharapkan ya nanti harapannya masyarakat khususnya untuk Papua atau yang ada di Indonesia Timur ya Bapak bisa berkiblat lah ke Politeknik Negeri Papua, itu harapan saya sih sebenarnya. Terima kasih Mas. Tidak, ini artinya kenapa? Karena 8 tahun ini kami berdiri itu Pak, saya ingin merubah citranya pandangan orang terhadap perguruan tinggi yang ada di Papua. Saya berharap dengan kepemimpinan saya itu memberikan pola baru buat perguruan tinggi bahwa Papua itu tidak selamanya tertinggal, Papua itu tidak selamanya terluar, Papua itu tidak selamanya terpinggirkan. Ada satu perguruan tinggi yang memiliki motivasi, memiliki visi dan ke depan itu bagaimana menjadi satu perguruan tinggi yang menjadi kiblat atau center of excellence di Papua seperti itu. Ya, jadi saya pengennya ada perimbangan lah. Selama ini media kalau tidak ricu, tidak mahasiswanya tidak anarkis, saya tidak mau seperti itu. Jadi saya pengen mengimbangi media-media setidaknya bahwa tidak semua seperti itu. Perguruan tinggi yang khususnya untuk Politeknik Negeri Pakpang yang berada di Papua memiliki segudang prestasi juga seperti itu Mas. Itu yang saya pengen supaya saya juga enggak ada server juga kan, masih pakai cloud-nya Sepima juga. Betul, Pak. Jadi Saya malah mengharapkan ke depannya ada satu improve lagi. Jadi kalau ada Sepima punya sistemnya, saya misalnya di Siakatnya terhubung kemarin dengan PIDEL, saya mau data itu kita urai dalam bentuk misalnya penerimaan mahasiswa baru yang disediakan Sepima. Terus yang kedua, nanti saya pikirnya ini akan menarik karena kebutuhan teknologi ke depan sampai sekarang dari sekarang itu sudah
sudah tidak harusnya wajib gitu loh. Nah, itulah yang saya tekankan kepada teman-teman ini. Alhamdulillah ya dengan hasil yang kemarin itu menjadi satu pemantik lah buat teman-teman bahwa itu tadi tidak semuanya Papua itu Papua ada juga sisi menariknya kan begitu itunya. Siap, terima kasih penjelasan yang luar biasa Bapak Muhammad Subhan, SST MT, Direktur Politeknik Negeri Fakfak, peraih PD Dikti Awards, pelaporan 100% dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Salam hormat dari kami di Sevima, Bapak. Mohon bimbingannya selalu.